Yang diingat Rama, 2 tahun sebelum bapak itu sakit, memang almarhum kakeknya Rama meninggal. Dan kakeknya itu meninggalkan beberapa warisan yang memang warisan itu lebih banyak ke bapaknya Rama. Nah, sedangkan budenya itu anak pertama lebih sedikit. Apa mungkin dari masalah warisan? Mungkin 7 bulan atau 8 bulan semenjak kesembuhan bapaknya, semenjak itu bingkisan itu dibuang, kok budenya itu tiba-tiba kayak punya penyakit yang tidak tahu beda dengan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kiriman cerita yang saya sebut di sini namanya Mas Rama. Mas Rama ini menceritakan tentang budenya yang berselisih paham dengan bapaknya Rama sendiri, yang di dalam cerita itu tentang harta warisan ataupun ketamakan yang berdampak pada kejadian-kejadian yang di luar nalar, seperti yang dialami oleh bapaknya Rama sampai jatuh sakit itu kurang lebihnya hampir setengah tahun. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke hikmah misteri. Sebut saja di sini tadi namanya Rama. Rama itu menceritakan tentang bapaknya, tentang budenya. Sebut saja budenya itu namanya Bude Santi. Dalam kisah hidup Rama dengan bapaknya yang selama setengah tahun usaha dari Rama termasuk ibunya, bapaknya itu sudah berobat sampai beberapa kali di rumah sakit yang berbeda. Tapi yang dialami oleh bapaknya Rama selama kurang lebihnya mungkin sudah 4 kali bolak-balik ke rumah sakit, sesuatu yang tidak wajar itu sudah dirasakan oleh Rama. Sebagai anak pertama, dia juga punya adik, dia juga punya ibu, tapi ibunya itu selalu mengatakan sama Rama, kita berusaha nak, agar bapak itu cepat sembuh. Tapi bu, masa bu di rumah sakit ini bilang bapak sakitnya itu di lambung, tapi kata rumah sakit yang kedua katanya paru-paru. Terus yang ketiga katanya sakitnya itu di bagian kepala sama di bagian perut. Ini yang benar mana bu? Terus yang keempat, ketika di ronsen bapak tidak punya penyakit yang sama sekali membuat bapak itu terganggu secara fisiknya. Sebenarnya penyakit apa sih bu yang diderita bapak? Rama pun sempat bertanya sama ibunya, termasuk sama bapaknya juga. Penyakit bapak itu sangat aneh, bapak sendiri bingung penyakit apa ini. Nah, waktu itu Rama, karena memang penyakit yang sangat aneh, selama 4 kali datang ke rumah sakit dengan jenis penyakit yang berbeda. Ini salah satu dari tetangganya Rama, sebut saja namanya Pak Udin, itu sempat menyarankan sama Rama yang sebagai anak pertamanya, Mas Rama, sampean coba cari pengobatan alternatif, soalnya bapak kamu itu kayaknya sakitnya tidak wajar. Itu dari Pak Udin. Nah, waktu itu Rama sempat pamitan juga sama ibunya, sama bapaknya, Pak, gimana Pak kalau kita berobat ke pengobatan alternatif, soalnya bapak kan sakitnya sudah berbulan-bulan, sudah hampir 4 bulan ini. Itu 4 bulan pertama itu sudah bolak-balik ke rumah sakit, tapi hasilnya cuman kalau dikasih obat ringan. Tapi kalau setelah malam pasti kumat lagi. Sakitnya itu kalau dirasakan bapaknya Rama, dia tuh ngeluhnya itu pokoknya sakit bagian perut kayak ada yang nusuk-nusuk. Dan bagian dadanya itu kayak mengeras. Dan bukan itu saja, kadang yang namanya penyakit bagian kepala, nafas kadang sesek, kepalanya tuh kayak pening sampai muter-muter, kadang untuk bangun juga susah. Itu penyakit yang dialami oleh bapaknya Rama. Setelah mendapatkan saran dari Pak Udin yang disampaikan ke bapaknya, ke ibunya, bapak ibunya itu yang mengizinkan, kamu cari alamat tempat pengobatan alternatif, entah ke siapa, pokoknya kamu cari tahu yang tujuannya untuk kesembuhan bapak. Itu yang disampaikan ibunya ke Rama. Dan waktu itu Rama pun mencoba mencari tahu tempat pengobatan alternatif. Setelah dia mungkin satu tempat dia datangi, di situlah bapaknya diterapi. Kurang lebihnya hampir 1 minggu diterapi oleh ahli terapis biasa untuk penyakit kepala, penyakit mungkin seperti yang dijelaskan dokter, katanya itu paru-paru termasuk lambung.
ya memang pola makannya dijaga. Tapi setelah hampir setengah bulan diterapi ini seperti kayak tidak ada perubahan. Nah ini pun akhirnya membuat Rama sama ibunya yang mencari pengobatan alternatif lain. Tapi dengan cara yang beda, datang ke salah satu ustadz atau kiai yang memang secara keilmuan kebatinannya itu ada. Saat Pak Ustadz itu datang ke rumahnya Rama, yang mengecek kondisinya bapaknya Rama, bagaimana penyakit itu kok bisa tumbuh. Tapi dari penjelasan praktisi, ini penyakit yang kamu jelaskan Rama, yang kamu ceritakan ke Pak Ustadz, ini bukan penyakit biasa. Maksudnya Pak Ustadz apa? Tanya Rama termasuk ibunya. Ini penyakit dari bapak kamu, ya Allah alam, benar atau tidaknya ini bersifat gaib. Tapi saya merasakan ada seperti kayak aura jin yang masuk ke tubuh bapak kamu. Maksud Pak Ustadz, bapak saya itu kerasukan atau gimana? Tanya Rama. Kalau kerasukan pasti perilakunya berbeda. Ini bukan kerasukan, tapi ini ada sesuatu yang sengaja orang ingin membuat bapak kamu itu ya sakit. Bahkan mungkin bisa lebih parahnya ya buat bapak kamu itu tidak berdaya. Mungkin kelumpuhan total atau mungkin ya maaf memang kadang ada sesuatu yang bersifat sampai buat orang itu meninggal. Mendengar kata meninggal, Rama termasuk ibunya sampai ia minta tolong sama Pak Ustadz tolong bantu saya biar suami saya sembuh. Termasuk Rama, Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz bantu bapak saya gimana. Ya kita hanya bisa berdoa Rama, termasuk ibu. Dan di situ juga bapaknya Rama juga mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Cuman kembali lagi, itu kan bersifatnya gaib. Kalau yang namanya gaib kan tidak bisa dijelaskan secara fakta. Nah waktu itu Rama antara percaya atau tidak, karena ya dirasa bapaknya itu tidak punya masalah dengan siapapun. Kalaupun misalkan ada masalah ya masalah itu ya sama budenya sendiri. Tapi apa mungkin budenya yang istilahnya sudah membuat bapaknya Rama itu sampai penyakitnya itu kayak gitu. Rama yang mencoba untuk berpikir positif saja sama budenya, sama keluarga dekatnya, karena bapaknya memang tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Cuman ada satu penjelasan dari Rama yang diingat Rama, 2 tahun sebelum bapak itu sakit, memang almarhum kakeknya Rama meninggal. Dan kakeknya itu meninggalkan beberapa warisan yang memang warisan itu lebih banyak ke bapaknya Rama. Nah sedangkan budenya itu anak pertama lebih sedikit. Apa mungkin dari masalah warisan? Nah waktu itu Rama masih ya bertanya-tanya, belum pasti apakah itu benar budenya atau masalah dari yang lainnya. Mendapatkan penjelasan dari sang ustadz, seorang praktisi ini, sampai Rama sama ibunya itu datang ke beberapa praktisi yang lain, menanyakan perihal apa benar yang dikatakan Pak Ustadz yang kemarin didatangkan ke rumah, kalau penyakit yang dialami bapaknya Rama itu dari kiriman orang. Kurang yakinnya Rama dengan penjelasan satu praktisi, seorang ustadz tadi yang ahli kebatinan. Rama dan ibunya itu sempat minta izin juga sama bapaknya, Pak izinkan Rama untuk ya datang ke Pak Kiai termasuk ahli kebatinan yang lain untuk mencari kebenaran apakah benar sakit yang dialami bapak itu dari kiriman orang. Dan bapaknya pun mengizinkan, bapaknya Rama termasuk ya ibunya mengizinkan, ya sudah nak kamu cari dan suruh kesini saja. Rama itu mendatangkan praktis itu bukan cuma 1 sampai 4 praktisi dan jawabannya sama. Kalau sakit yang dialami bapaknya Rama itu semuanya karena kiriman. Tapi para praktisi ini tidak mau menjelaskan siapa yang ngirim penyakit ataupun jin yang membuat bapaknya itu sakit kurang lebihnya hampir 5 bulan waktu itu. Sampai Rama bertanya-tanya, ya Allah ada apa dengan bapakku? Dia ya hanya bisa ikhtiar berdoa, karena yang diminta praktis itu ya berdoa semoga apa yang dialami bapaknya yaitu jin yang ada di tubuh bapaknya bisa keluar dengan cara bermunajat, berdoa. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan, karena manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha dan berdoa. Ya memang praktis itu ya tidak lepas doa, berzikir dan sebagainya. Tapi kembali lagi jika Allah belum berkehendak ya tidak sembuh juga. Dan ini pun dilakukan oleh Rama termasuk ibunya. Setelah mendapatkan penjelasan dari 4 praktisi, dia berikhtiar. Lewat bimbingan praktisi tadi, kamu, kata salah satu ustadz, kamu bermunajat saja, minta petunjuk sama yang di atas. Insya Allah ada petunjuk yang akan datang ke kamu, semoga bisa menjadikan kesembuhan bapak kamu. Dan Rama pun menjalankan apa yang dikatakan
beberapa ustadz tadi, dia melakukan sholat malam setiap malam yang paginya itu dibarengi dengan puasa. Yang tujuan puasanya itu ya karena dia kepingin dalam keadaan dia menghadap kehadirat Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan lahir batinnya itu suci, bersih lah. Wallahu a'lam, bersih dan tidaknya itu urusan antara Rama dan yang di atas. Tapi Rama yang sebagai ciptanya dia menghambakan itu dalam kondisi dia berharap dalam keadaan yang sudah berpuasa itu setidaknya lebih bersih dari yang sebelumnya. Puasa sampai 7 hari, yang pada malam harinya dia lakukan sholat hajat. Ketika mungkin Rama waktu itu sudah tertidur, dia lakukannya sholat tahajud, bukan sholat hajat. Dan di antara sholat hajat yang dilakukan 7 hari ini, saat setelah selesai sholat hajat itu pernah ada bayangan. Mungkin 2 hari dia baru sholat malam, itu seperti kayak ada bayangan yang mungkin bahasa gaibnya itu yang di sekelebatan Rama yang bercerita, itu kayak bayangan itu masuk ke kamar bapaknya. Itu di ruang ibadah, ruang sholatnya Rama memang tidak jauh dari kamar bapaknya. Itu kayak ada bayangan hitam itu masuk ke kamar bapaknya. Setelah malam itu, di malam ketiganya, Rama juga merasakan hawa panas. Ya ketika dia tuh berzikir bahwa munajat, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Malam ketiga dia lihat bayangan hitam. Nah malam keempatnya yang dia alami, dia tuh mungkin kayak menghirup bau, itu baunya amis, baunya anjir. Itu bukan dari kamar bapaknya, tapi seperti kayak dari bagian belakang rumah. Itu baunya tuh anjir sampai dia itu ketika zikir, ketika dia istilahnya bermunajat, sampai ya bau itu benar-benar mengganggu. Tapi di balik bau itu terdengar kayak suara cekikikan, ya kayak suara kuntilanak lah mungkin. Tapi itu udah dilihat oleh Rama. Dia bangun dari tempat sholatnya, tempat ibadahnya, dia keluar ke belakang rumah. Di situ bau anjirnya itu kayak bau amis darah. Tapi dia cari sumber bau itu, ya tidak ketemu juga. Saat dia sembari berzikir berdoa, bau itu kayak hilang. Nah malam kelima ketika dia bermunajat, malam harinya dia sampai tertidur di atas sajadah, dia itu ngimpi kayak ngelihat budenya sendiri itu ngelemparin sesuatu ke bapaknya. Itu malam kelimanya yang datang lewat mimpi. Dan malam kelima, keenam, ketujuh itu yang datang itu budenya terus, dan dibarengi dengan sosok bayangan hitam yang berbau amis tadi. Itu cuma di dalam mimpinya si Rama ketika dia tertidur setelah dia itu melakukan sholat malam. Setelah 7 hari dia lakukan, dia pun bertanya-tanya, ada apa dengan Bude? Kenapa dia sampai muncul di dalam mimpiku, melempar sesuatu ke Bapak? Sampai Rama itu setelah 7 hari dia bermunajat, lewat sholat malam, lewat puasanya juga, dia itu masih bertanya-tanya. Sampai dia cerita ke ibunya, Bu saya bermimpi Bu tentang Bude. Terus yang kayak ngerasakan itu di kamar Bapak kayak ada bayangan hitam itu masuk. Terus yang paling bikin saya takut waktu itu di belakang rumah Bu, itu baunya amis darah, baunya anjir banget. Tapi saya tidak tahu itu dari mana, dan itu juga bukan cuman baunya aja Bu, ada suara cekikikan. Diceritakan ke orang tuanya itu, ke ibu dan bapaknya. Setelah 7 hari, ya ibunya juga tidak punya jawaban maksudnya apa, sampai akhirnya ibunya meminta sama Rama, kamu cari Pak Ustadz saja, cari apa arti mimpi itu. Iya Bu. Dan Rama pun berangkat ke salah satu ahli kebatinan, ahli praktisi yang menceritakan apa yang dialami Rama. Dan Pak Kiai pun menjelaskan ke Rama untuk tidak berpikir kalau Bude yang datang ke dalam mimpinya Rama itu adalah petunjuk. Karena kemungkinan besar Rama yang pikirannya itu mungkin Budenya yang berselisih paham dengan bapaknya, sehingga bisa jadi itu menjadi suatu kayak ya perkara yang timbulnya nanti fitnah. Dan Pak Kiai juga menjelaskan yang paling utama kesembuhan bapak kamu. Semoga dengan munajat kamu berharap ada keberkahan doa dari setiap zikir kamu, dari setiap apa yang kamu baca bisa membuat bapak kamu itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 1 minggu itu juga lewat penjelasan Pak Kiai itu juga diminta datang untuk ya mendoakan ya demi kesembuhan bapaknya Rama. Lewat terapi Pak Kiai itu alhamdulillah sedikit demi sedikit apa yang dialami bapaknya, mungkin di bagian sakit bagian kepala mungkin sedikit ringan, terus ya kayak tiba-tiba saja kayak sesuatu hal yang tidak masuk akal itu benar-benar dialami, sampai
tepat itu hampir setengah tahun, sakit yang dialami bapaknya ketika ngecek penyakit itu ke dokter, penyakit itu sama sekali tidak ada, kayak sembuh total. Cuma secara fisik atau psikologisnya bapak, kata Rama, ya memang agak ya seperti kayak trauma karena punya penyakit yang sangat aneh. Tapi dibalik kesembuhan selama setengah tahun ini yang dialami Rama, ada satu kejadian yang di belakang rumahnya, dari bau anyir, bau amis darah yang disertai dengan suara cekikan. Dia temukan itu sebuah buntelan atau semacam kayak dia di dalam kantong kresek, tapi itu ada kain mori yang di dalamnya itu ada jenis-jenis barang-barang tertentu. Mohon maaf saya tidak sebutkan. Dari apa yang ditemukan oleh Rama itu sempat juga diperlihatkan ke bapaknya, ke ibunya, dan dipertanyakan ke Pak Kiai. Pak Kiai ini apa? Pak Kiai melihat, astagfirullahaladzim. Dia langsung istighfar. Ini tujuannya, ya mohon maaf ini tidak baik, sebaiknya kita buang saja. Buang kemana Pak Kiai? Sebaiknya buang di muara sungai yang bisa ketemu sama air laut. Buang aja di situ. Pak Kiai kan lautnya jauh. Jauh tidak masalah daripada nanti menimbulkan masalah ke orang-orang yang tidak bersalah. Rama pun menuruti. Mungkin untuk sampai ke muara sungai antara laut dan sungai ini ya mungkin hampir 4 jaman. Dia laju naik motor, dibuang ke situ. Dan semenjak dibuang itu ya mungkin 1 bulan 2 bulannya memang tidak terjadi apa-apa ya sama budenya, karena dia mengira kan budenya. Rama itu mengiranya sama budenya, tapi yang terjadi sama budenya 1 bulan 2 bulan semenjak bingkisan tadi itu dibuang ke laut, memang budenya ya tidak mengalami hal-hal yang aneh seperti yang disangkakan oleh Rama. Apa memang itu budenya? Dan waktu itu sempat membuat Rama itu ya yang tadinya pikirannya negatif sama budenya, akhirnya dia coba untuk ya tidak seudon. Tapi setelah dibiarkan begitu saja oleh Rama, pikiran negatif ke budenya itu sudah hilang sama sekali, benar-benar tidak menuduh bude, bahkan sedikit pun tidak berpikir kalau itu adalah budenya yang melakukan. Mungkin 7 bulan atau 8 bulan semenjak kesembuhan bapaknya, semenjak itu bingkisan itu dibuang, kok budenya itu tiba-tiba kayak punya penyakit yang tidak tahu beda dengan bapaknya. Tapi itu kejadiannya selang mungkin hampir 7 atau 8 bulan berlalu. Ini kan yang mengingatkan Rama, apa mungkin iya itu budenya? Kalaupun iya, kok baru sekarang, sudah hampir 8 bulan. Biasanya kalau misalkan dibuang kan langsung nyerang kembali ke pengirimnya. Tapi waktu itu Rama memang pernah mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai, serahkan saja sama yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dengan cara bagaimana Sang Maha Kuasa itu memberikan petunjuk hidayah untuk si pelaku. Intinya ya seperti itu, agar Rama tidak dendam dengan siapapun. Saat Rama membiarkan semua yang sudah berlalu, mengikhlaskan segala apa yang sudah pernah dialami oleh orang tuanya Rama, keluarganya, ya sampai bapaknya itu berhenti kerja kurang lebihnya hampir 9 bulan karena memang sakit itu yang dialami itu memang benar-benar ya tidak enak lah bagi keluarganya Rama. Tapi yang terjadi sama budenya, saat bapaknya Rama, ibunya termasuk Rama dan adik-adiknya ngejenguk budenya, itu ya kayak sesuatu yang aneh. Ya anehnya kok penyakitnya itu kayak sama semuanya. Sampai 1 bulan 2 bulan masih ngejenguk penyakit yang dirasakan budenya masih sama, tidak kunjung sembuh. Dan sesuatu yang di luar dugaan oleh Rama termasuk bapaknya juga, budenya, Bude Sante ini, dia bilang secara langsung, Kang, saya mau bilang sesuatu sama sampean. Bilang apa? Santi bilang, ngomong aja enggak apa-apa, kamu butuh apa? Itu bapaknya Rama. Bukan butuh apa-apa Kang. Di situ ada suaminya Santi, budenya Rama termasuk anak-anaknya. Ya Bude Santi itu sempat ya bilang, benar-benar bilang, suami beberapa kali, misalnya dia mungkin berat sekali ngomongnya, terucap kata maaf, apa yang pernah aku lakukan ke kamu, aku awalnya karena iri dan ingin membuat kamu celaka dan aku bisa menguasai harta warisan Bapak. Mendengar kata warisan, bapaknya Rama saat itu ya dia geleng-geleng kepala. Jadi selama mungkin beberapa bulan kemarin aku sakit seperti kamu saat ini kamu yang lakuin. Iya Kang, aku mengakui karena aku diminta sama suamiku, aku harus minta maaf sama kamu. Dan aku juga kalau ingin sembuh dari orang benar yang aku datangi, yaitu seorang dukun, kamu harus minta maaf sama orang yang sudah kamu dolimi. Kalau kamu ingin sembuh, kalau kamu tidak mau sembuh,
nggak usah minta maaf. Itu dari beberapa orang yang saya datangi untuk kesembuhan penyakit saya. Dan saya harus mengakui kalau apa yang saya lakukan sama kamu, Kang, itu semua memang kesengajaan, saya mohon maaf. Dan itu disaksikan oleh Rama, ibunya, termasuk ya bapaknya Rama juga yang diajak ngobrol sama Bude Santi. Satu keluarga itu dia benar-benar menyaksikan pengakuan dari Bude Santi kalau dia yang sudah pernah membuat bapaknya Rama itu sakit-sakitan kurang lebihnya setengah tahun. Tapi bapaknya Rama ini memang luar biasa, kata Rama. Dia seperti tidak punya dendam. Ya kalaupun mungkin kamu memang ingin seperti itu sama saya, tidak apa-apa, aku ikhlas kok. Tapi aku bersyukur dengan kejadian seperti ini, kamu akhirnya bisa sadar bahwa yang namanya hal-hal buruk ya pasti akan kembali ke pelakunya, ya kayak kamu. Jadikan ini pelajaran buat kamu, Santi. Kamu itu adikku satu-satunya. Kalau kamu tidak sayang sama Kakang, terus Kakang tidak sayang sama kamu, Kakang punya keluarga siapa? Hanya kamu adikku satu-satunya. Ingat pesan Bapak, kita itu ya jadi keluarga yang rukun. Kalau kamu berselisih paham terus berpikir aku yang ingin menguasai harta warisan, kalau kamu pingin Santi, ambil. Kamu itu bukan orang lain, kamu adikku. Kalau mau kamu pingin, ambil saja. Karena itu memang warisan Bapak. Memang aku punya hak, aku punya anak, punya istri, tapi aku yang menjadi kepala keluarga, kata bapaknya Rama. Kalau kamu mau, ambil demi keluarga kamu. Yang penting kamu hatinya jangan sampai pernah terbesit sedikit pun untuk pernah menyakiti saudaramu sendiri, yaitu ya saya, istri saya, ataupun anak-anak saya. Iya Kang, maafkan, sudah, kamu udah usah nangis, kata bapaknya Rama. Rama yang mendengarkan ketulusan hati bapaknya, ya keluasan hati bapaknya, ya sampai Rama itu ya tidak percaya kalau bapaknya itu bisa menerima apa yang pernah dizolimi, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, itu Bude Santi. Dan semenjak saat itu kejadian yang membuat Rama itu ya sampai terharu melihat keluasan hati bapaknya yang memaafkan Santi yang sudah menzolimi bapaknya Rama sendiri. Semoga dari cerita Rama ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, Hairul Kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.